Oke, Mas, silakan. Ya, selamat sore teman-teman. Ketemu Sore. lagi di diskusi ringan seputar kesehatan bersama Poli B84 pada tanggal 23 April Sabtu. Seperti biasa kita mulai pukul 16. Kebetulan karena ini bulannya bulan Ramadan, kita puasa. Jadi nanti kalau bisa selesainya jangan sampai terlalu larut sampai maghrib ya, karena kita uh, siap-siap untuk buka puasa. Jadi terima kasih kehadirannya teman-teman semua yang sudah berkenan hadir di sini. Saya lihat ada beberapa dokter loh, Dokter Ezi. Terima kasih. Pertama saya sampaikan kepada Ibu Niken untuk Zoom-nya, kemudian kesempatannya ya. Juga perkenalkan di sini kami seperti biasa bertiga, tim Poli B84 itu ada Ibu Niken, ada Ibu Upi, dan saya sendiri Muti. Pada sore kesempatan hari ini kita kedatangan narasumber yang mantap banget nih dari adik kelas B89. Adik kelas tapi mantap ya, Bud. Kalau saya lihat nih titelnya berderet-deret ya. Enggak kok, Mbak. Sebutannya Dr. Fauziah Fardiza, SPTHTKL ke FICS. Nanti akan mungkin dokter berkenan menjelaskan ya. Panggilannya Dokter Ezi. Topik yang diangkat adalah mendengkur. Nah, silahkan kepada Ibu Pi untuk menyampaikan sekilas tentang CV-nya yang sangat panjang. Mbak, nggak usah dibacain semua kali, yang paling penting. Ya, Mbak, sudah saya singkat nih, dokter. Aku belum bisa share screen. Oh iya, sebentar. Di blok lagi. Ya, siap. Mbak Niken ya? Ya, siap, Dok. Kasih ke kita aja itunya materinya. Gimana? Ya, ini Bu Upi mau sampaikan CV-nya dokter dulu, Dok. Baik. Salam sehat teman-teman semua. Baik, saya akan menyampaikan sedikit sekilas tentang Dokter Ezi. Jadi Dokter Fauziah Fardiza, SPTHT, strip KL, dalam kurung K, FICS. Kelahiran Jakarta 18 Februari 1970, menempuh pendidikan tahun 1989 di SMA Negeri 1 Jakarta. Tahun 2000 lulus Fakultas Kedokteran Trisakti Jakarta. 2007 ENT Departemen FKUI. Lalu 2010 sebagai Fellowship in Head and Neck Oncology dan Voice dan Laring-Faring Seoul National University, Seoul, South Korea. Tahun 2016 lulus program dokter FKUI. Dan saat ini sebagai staf divisi of Laring-Faring ENT Departemen Head and Neck Surgeon FKUI Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo. Dan beberapa penghargaan, pertama Fellowship in Head and Neck Oncology and Laring-Faring Otorino Laryngology Department Seoul National University, Seoul, South Korea. Dan kedua, The Best Poster in ASNO 2019, Korea, Seoul. Agak sulit ya, Dok, mengejanya. Baik, kita lanjutkan, Niken, silakan. Baik, itu jadi saking banyaknya pokoknya sekarang bersama kita Dokter Ezi. Yeay. Nah, Dokter Ezi mau membahas nih, pembahasannya seru dan menarik banget tentang mendengkur, karena kita teman-teman pasti tahu lah yang namanya mendengkur itu kan, entah mungkin kalau saya perempuan ya suami saya mendengkur, mungkin saya juga tanpa sadar mendengkur juga ya. Jadi sore ini kita mau belajar, mau dapat pencerahan lagi, pemahaman lagi tentang mendengkur. Karena nanti dokter akan jelasin tuh apa sih yang menyebabkan mendengkur, lalu penyakit apa saja yang bisa disebabkan oleh mendengkur. Kira-kira kayak gitu ya, Dok ya. Tapi teman-teman mau saya informasikan dan ingatkan kembali bahwa selama nanti Dokter Ezi menyampaikan informasi buat kita tentang mendengkur, kita semua mohon agar memute-kan atau meng-off-kan audio kita dengarkan sama-sama, kecuali nanti mungkin dari Poli yang bisa on ya, jadi Ibu Mutia, Bu Upi, atau di sini tulisannya Isyuliani itu, Dok. Kita panggilnya Upi nih, Mbak Upi sama saya Niken. Nanti kalau teman-teman mau ada pertanyaan, tolong tulis di kolom chat. Nanti kita
bacakan atau nanti kita lihat aja kondisinya, apa mungkin bisa disampaikan langsung pertanyaannya. Baik, supaya nggak berlama-lama, silakan Dokter Ezi menyampaikan. Saya interrupt sebentar. Terima kasih. Di sini kelihatan tampil Dokter Jaya sama Dokter Syamsul ya. Terima kasih kehadirannya ya. Oh iya betul. Berpartisipasi. Dokter Ya. Ezi nanti di akhir biasa ada tanya jawab ya dokter. Ada sesi tanya jawab. Iya. Ya silakan Dokter Ezi. Terima kasih atas undangannya supaya untuk sharing pengalaman saya tentang mendengkur kebenaran. Ini adalah bidang saya, bidang laring-faring. Laring itu sebenarnya pita suara, faring itu tenggorok. Jadi spesialisasi saya Dokter Jaya sama Dokter Samsul, saya kebenaran di bidang airway, jalan napas. Jadi kalau bagian bedah, mungkin saya bedahnya bedah kepala leher aja dok. Jadi kayak kanker pita suara, saya mengerjakan. Jadi saya mengerjakan kasus-kasus airway dari bayi, misalnya ada laringomalasi, jalan napasnya bunyi grok-grok, sampai kanker pita suara. Mohon izin ya dok. Oke, ini akan mulai. Mungkin semua pernah melihat ini. Siapa yang suaminya kayak begini, ayo. Mbak, kita santai aja kan ya Mbak ya? Iya, ya dok. Santai. Jadi santai. selama dia tidur, sekarang kita tahu yang namanya low saturation oxygen ya. Dia rata-rata oksigennya tuh 78 yang katanya di zaman COVID ini, oksigen tuh nggak boleh turun di bawah 90. Ya. Jadi pada ketika dia tidur dan dia ngorok seperti ini, ternyata saturasi oksigennya 79 dan itu terjadi tiap malam. Nah, apa yang terjadi ketika kita ngorok seperti ini? Bahkan si orang ini kebenaran dokter juga, dia dokter, bahkan angka oksigennya yang paling rendah tuh mencapai 65 ya. Jadi sampai bibir di sekitar bibirnya tuh biru ya. Cuma mungkin kalau malam hari istrinya nggak ada yang kalau mungkin lampu dimatiin atau karena istrinya juga ikut lagi tidur. Nah, jadi rata-rata itu 79 pada pasien ini. Ya, jadi ngoroknya seperti ini. Ada periode berhenti, ada periode tersendat-sendat ya. Dan ini yang kita sebut sebagai berhenti napas ketika tidur. Oke. Nah, angka berhenti napas ketika tidur yang kita sebut sebagai obstructive sleep apnea, obstruktif dari kata tertutup, sleep tidur, apnea tidak bernapas. Ini kira-kira angkanya sebesar 16,8% pada laki-laki dan 17% pada wanita. Dan ini angkanya didapatkan dari Dr. Inawati bagian saraf yang juga ahli di bidang tidur ini. Dan kasus ini mendengkur dengan sleep apnea ini seperti gunung es gambarannya. Jadi di puncaknya kayaknya kecil, tapi ternyata dasarnya tuh besar ya. Jadi kenapa sih? Jadi nggak terlihat gitu. Orang terjadinya ketika tidur, di mana biasanya tidur itu privacy ya di kamar. Mungkin kalau udah keras sekali, mungkin baru kedengeran suaranya ya. Kayak ponakan saya pernah, abahnya tuh ngoroknya kenceng, sleep apnea, kalau naik kereta ya ngorok gitu. Yang ada dia, abah bangunlah, bah. Upat malu nih, bah. Upat malu. Itu kalau dia ada. Satu lagi juga kasus yang datang ke saya tuh dokter jantung yang udah terkenal banget ya namanya ya. Dia itu akhirnya ke saya karena dia malu, dia bisa tidur, tiba-tiba dia berdiri, teriak gitu. Atau dia mau pergi ke Amerika ikut conference, terus dia malu kalau dia di pesawat dia ngorok kenceng banget gitu. Ya jadi kadang-kadang orang ngeliatnya sebagai lucu dan diabaikan. Cuma orang bilang, oh napasnya kok beda ya nih, ngoroknya nggak kayak biasa. Ngorok yang normal adalah sebenarnya nggak normal juga sih ya Mbak, Mas. Jadi ngorok itu sebenarnya artinya jalan napas kita tertutup sebagian. Ya, jadi sebenarnya nggak normal itu. Kenapa tertutup sebagian? Karena ketika kita tidur, sebagian otot itu jadi lemes banget. Ya, jadi akhirnya lidah jatuh ke belakang, kemudian langit-langitnya juga menutup ke belakang dan ada getaran dari kalau kita nganga di tengah ada namanya uvula. Yang jantung itu bergetar ya. Ya. Nah sekarang yang nggak terlihat apa sih sebenarnya
ketika kita tidur 30% hidup kita tuh dipakai buat tidur. Ya, jadi kita dari 24 jam dalam sehari kita tuh tidur sekitar 8 jam. Jadi sekitar 30% itu kita tidur. Tapi apa yang terjadi kalau ternyata kita nggak tidur? Kayaknya aja kita tidur ya. Akibatnya proses perbaikan tubuh itu terganggu. Ya, mulai dari hormon-hormon, imunnya juga terganggu ya. Kemudian yang paling menyeramkan adalah akhirnya karena kita berhenti napas ini ketika tidur, ketika kita berhenti napas, akibatnya apa? Jantungnya mompain oksigen karena oksigen cuma 70 tadi. Ya, bahkan yang paling rendah sekitar 60. Jadi akhirnya jantungnya dikasih kode sama otak, "Woi, oksigen nggak ada nih, mana?" gitu kan. Akhirnya jantungnya berusaha untuk mompain yang bawa oksigen itu apa ya, darah ya, adanya di HB. Dia mompa, jadi jantungnya akan berdebar. Dan ini akan menjadi masalah pada orang yang emang udah pakai stent jantung. Oke. Nah, tadi seperti apa sih tidur yang berkualitas ya? Tidur nyenyak, tentu saja. Tidur, kemudian ada fase tidur, nanti saya jelaskan sedikit ya, nice to know aja. Fase tidur itu ada 2, ada non-rapid eye movement, dan ada rapid eye movement. Nah, yang bagus adalah tidur nyenyaknya sampai ke rapid eye movement yang kita sebut sebagai dreamy state. Biasanya tidur nyenyak itu kita mimpi, dan mimpinya itu ingat pagi-pagi ketika bangun, ya, dan kita bisa cerita, lucu deh, tadi mimpinya aneh-aneh gitu biasanya. Itu yang namanya tidur nyenyak yang bagus. Dan mulai tidur dan bangunnya teratur. Jadi kita harus biasakan kita tidurnya jam 9 tiap hari atau jam 10 tiap hari, bangun tiap hari jam 5 gitu. Ya, dan durasi tidurnya terpenuhi. Nanti ada kriteria usia. Sekarang tidur yang nggak bagus apa ya? Mendengkur itu. Ada orang yang beranggapan bahwa dia tidurnya malah pules nih karena dia mendengkur ya. Capek banget tidurnya pules. Kemudian ada periode di mana napasnya atau suara dengkurannya hilang beberapa detik, kemudian diikuti dengan tarikan napas yang berat ya. Jadi gitu ya. Atau ngoroknya tambah kencang ya, suara volume ngoroknya. Dan kalau pada orang dewasa dan anak-anak biasa terlihat bahwa kita bernapasnya lewat mulut. Jadi mulutnya terbuka. Ya. Oke. Sekarang kita masuk ke durasi tidur normal. Kebutuhan tidur itu sesuai usia. Jadi kalau bayi dia bisa sampai 14 sampai 17 jam. Dulu mungkin saya waktu punya bayi anak ketiga saya bingung, dia kok tidur melulu, dia nggak bangun-bangun ya. Ternyata dia lagi memperbaiki sel-sel otaknya ya. Kemudian yang seusia ABG ya, kira-kira mereka butuh 8 sampai 10 jam. Dan kita masuk ABG atau mana nih, Mbak? ABG dong. Kita masuknya 18 sampai 64 tahun ya. Itu sekitar 7 sampai 9 jam. Dan orang tua tentu saja dia kebutuhan tidurnya akan lebih sedikit. Kenapa? Bukan karena dia kurang, tapi karena memang dia akan terbangun-bangun setiap malam atau tidurnya fragmentasi. Nah, sekarang kita belajar sedikit tentang sleep cycle atau siklus tidur. Siklus tidur itu adalah yang tadi saya bilang, rapid eye movement sampai dengan non-rapid eye movement. Non-rapid eye movement sampai dengan rapid eye movement. Jadi di sini ada hipnogram, ya, ada satu grafik namanya hipnogram. Dan dalam satu malam biasanya kita akan punya siklus tidur 5 sampai 6 kali siklus tidur, di mana fase REM sleep-nya yang dreamy state tadi semakin pagi itu akan semakin durasinya bertambah lebar, ya, bertambah panjang. Jadi kalau kita misalnya lihat siklus tidur seperti ini, kita bisa bilang ini ada 1, 2, 3, 4 siklus tidur ya. Kalau yang sebelah kanan ini ada 1, 2, 3, 4, 5 siklus tidur. Nah, dari mana sih mereka bisa tahu bahwa kita masuk ke rapid eye movement atau non-rapid eye movement? Ketika kita lakukan namanya sleep test, ya, pada kasus-kasus mendengkur harus dilakukan sleep test untuk melihat berapa banyak kita berhenti napas, berapa banyak kita kurang napas, berapa banyak oksigen yang kita dapati ketika tidur, dan berapa banyak angka oksigen yang paling rendah. Ya, jadi kita
dipasangin alat, ya nanti ada beberapa alat yang parameter yang dipasang monitor di kita, dan salah satunya adalah rekaman otak, sehingga kita bisa mendapatkan, oh kalau grafiknya kayak begini, ini namanya dia sedang terbangun, ya walaupun matanya merem, tapi rekaman otaknya gelombang alfa, artinya wake, artinya dia terbangun. Kemudian kalau dia lihat ada gelombang seperti ini, kita bilangnya low amplitude, fixed frequency, mixed frequency. Ini kita masuk stage 1. Stage 1 tuh artinya kita udah mulai ngantuk-ngantuk ya, udah mulai liar-liar mau tidur lah. Kalau N2 kita bisa temukan adanya K kompleks dan spindle ya. Ini akan masuk ke N2 di sini, kita akan masuk di N2, dan N3 itu adalah deep sleep. Deep sleep di mana gelombangnya melambat, kemudian disitulah hormon-hormon kita yang baik akan keluar, kemudian yang jahat ditekan, jantung akan berdetak dengan teratur, napas akan lebih teratur lagi, ya lebih pelan ya, semuanya. Kemudian otak juga akan, badan kita, imun sistem kita juga akan kuat di stage 3 ini. Kemudian kita masuk ke ini kriteria yang dulu ya, ada stage 4, sekarang stage 3 dan 4 jadi 1. Kemudian kita masuk ke REM sleep, di mana rapid eye movement. Jadi matanya itu bergerak-gerak ke kanan dan ke kiri dengan cepat. Jadi walaupun matanya bergerak kanan kiri dengan cepat, fase ini adalah fase dreamy stage ya. Jadi kita mimpi di sini dan otak di sini diperbaiki. Jadi kalau kita nggak nyampe tidur REM ya, besok paginya kita bangunnya capek. Walaupun kita tidur berjam-jam, tapi pasien saya ada yang nggak punya fase REM sleep. Jadi dia tiap hari bangun capek, kemudian besoknya dia akan ngantuk. Dan seringkali pada pasien dengan sleep apnea ini dia akan terbangun-bangun. Kenapa? Karena oksigennya kurang. Jadi dia akan terbangun-bangun sehingga tidurnya akan fragmented, terputus-putus gitu, nggak rutin dari malam sampai pagi ya. Nah, sekarang kita bernapas tuh sebenarnya gimana sih? Kita bernapas dari hidung, kemudian di hidung ini udara akan disaring, kemudian dilembabkan dan diberi kehangatan di sini ya, dihangatkan. Kemudian dia akan melewatin daerah ini di belakang hidung namanya nasofaring ya. Saya divisi laring-faring tadi tenggorok, tapi ini daerah di belakang hidung jadi namanya nasofaring. Di sini ada uvula atau langit-langit lunak yang bergetar kalau ini tertutup. Kemudian kita masuk ke orofaring di belakang lidah ini ya. Kemudian masuk ke daerah hipofaring di bawah atau laryngofaring, dan disinilah letak pita suara. Jadi yang tadi laring Mbak, laring pita suara. Nah, pita suara ini merupakan pintu masuk ke paru-paru ya. Jadi di bawah pita suara ini kita akan lihat adanya saluran napas namanya trakea, kemudian bercabang 2 ke paru kanan dan ke paru kiri. Percabangannya banyak ya. Jadi mulai dari hidung sampai ujung sini kita bilang namanya ruang rugi. Kenapa ruang rugi? Karena di situ tidak terdapat pertukaran udara, tapi hanya saluran-saluran aja tumpang lewat oksigen. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya di daerah palatum ini di langit-langit lunak ini menyempit ya. Ini dalam keadaan normal, kita terbuka. Ya, kemudian dia akan ini masih bernapas baik. Saya cepetin dikit kali ya. Oke, ini uvulanya ya. Dan kalau dia dalam keadaan patensi jalan napasnya baik, dia akan selalu terbuka seperti ini. Ya, tadi kita lihat dia menelan sedikit dan ini adalah pita suaranya di sini. Jadi mulai dari hidung sampai ke pita suara salurannya harus terbuka seperti ini. Dan pada beberapa orang, uvula yang di tengahnya ini bisa kayak teleskop, bisa panjang, bisa dipendekin, ya. Nah, kalau dia tidur ketika dia panjang, ini akan jatuh ke belakang, ya. Jadi seperti ini tadi. Nah, ya ini tidak jatuh ke belakang, tapi hanya mendorong sedikit ke belakang. Oke. Dan pada anak-anak ada juga di daerah nasofaring ini yang namanya adenoid. Adenoid ini bersama-sama dengan amandel atau tonsil itu berfungsi sebagai satpam-satpam atau keamanan yang untuk melawan musuh dulu.
ya. Tentara Republik Indonesianya ada sendiri di belakang, tapi dia di yang paling depan, lini pertama. Dan kalau si adenoid hipertrofi ini menutup jalan napas di belakang hidung sampai mentok seperti ini, maka anaknya akan bernapas lewat mulut ya. Jadi kita sebut sebagai mouth breather. Pada anak, napas mulut ini mengganggu tadi penyaringan, penghangatan, kelembapan yang untuk masuk ke paru sudah dalam keadaan siap udaranya baik ya kualitasnya, dan dia napas lewat mulut, jadi proses yang tadi itu tidak terjadi ya. Dan pada anak 2/3 mukanya itu juga masih tumbuh, sehingga kalau dia bernapas lewat mulut maka mukanya nanti akan maju ya. Jadi kalau kita lihat lubang hidungnya dia di belakang itu ketutup sama adenoid seperti ini, sehingga nggak ada cerita dia napas lewat hidung. Kita tahu napas lewat hidung itu adalah by default ya, jadi kita bernapas lewat hidung. Tapi kalau hidungnya ketutup, by default kita nganga, napas lewat mulut. Oke, nah ini balik lagi ya. Oke, nah ini adalah tadi gambar orang bernapas lewat hidung, normal, ya kebuka, ya. Beda sama ini ketika orang bernapas dengan mulut dan napasnya berhenti. Ya, kita lihat ini ketutup. Ketutup sama apa? Sama uvula tadi yang bisa teleskoping. Ya, jadi ketutup begini dia nggak napas. Dan ini kalau kita tanya, Pak, Bapak ngorok nggak Pak tidurnya? Enggak, saya nggak ngorok. Jadi yang ngelihat biasanya para istri. Dan istrinya ngelihat, oh ngoroknya dia serem banget ya, kayak orang keselak-selak, batuk, kemudian kebangun, terus tidur lagi, ya, atau dia kayak nggak napas sama sekali, berhenti perutnya, gerakan dadanya berhenti. Nah inilah yang kita sebut berhenti napas. Jadi berhenti napas itu terjadi minimal 10 detik, oksigen akan turun 3-4%, kemudian otaknya kemudian akan ngasih kode, bangun, oksigen nggak ada, itu yang kita sebut arousal. Jadi dia batuk. Nah, ini pun kita lihat bagian belakang dari epiglotisnya juga kayak udah menyempit ya. Jadi ini yang kita nilai strukturnya. Nah, ini adalah gambaran amandel ya. Kalau udah dioperasi amandelnya nggak ada. Kemudian T1 ini T2, T3 ukurannya bertambah besar menutup rongga mulut, dan T4 dia nempel satu sama lain. Biasanya kalau ngomong jadinya anak-anak kayak wah gitu ya, kayak makan kentang panas. Kalau kita makan kentang panas, kita nggak bisa merapatkan lidah dengan langit-langit karena ada si kentang yang panas itu. Jadi kita ngomongnya mau kemana gitu ya. Itu namanya hot potato voice ya. Jadi coba diperhatikan, kali udah punya cucu. Kemudian ini ada posisi lidah juga. Jadi ini posisi lidah normal, mungkin seperti saya. Kalau saya nganga, kita bisa lihat, saya bisa kelihatan uvulanya, kemudian sebagian uvula akan tertutup, kemudian yang 3 ini hanya kelihatan langit-langit, dan Friedman tongue position 4 akan kelihatan cuma langit-langit kerasnya aja. Dan ini kalau pasiennya gemuk biasanya pasti akan mendengkur. Sekarang mendengkurnya yang kayak apa? Kalau ini yang non-obstruktif, jadi lidahnya nggak jatuh ke belakang, udaranya kita masih lihat bisa turun sampai ke epiglotis dan masuk ke pita suara. Sedangkan di gambar sebelahnya jalan napasnya ketutup nih, obstruktif. Jadi uvulanya jatuh ke belakang, lidahnya jatuh ke belakang, sehingga udara nggak bisa masuk, atau mungkin sebagian tertutup sehingga uvulanya jadi bergetar, atau kita bilang flutter uvula yang menimbulkan bunyi seperti orang lagi motong gergaji tadi. Selama bunyinya teratur, monoton, itu masih bisa dibilang aman lah ya. Tapi kalau dia bunyinya udah nggak teratur, itu yang harus kita waspadai. Nah, gejalanya bisa sampai gejala pagi dan gejala malam. Gejala malam tuh biasanya yang ngorok kenceng banget ya. Kemudian pasangannya akan melihat bahwa, oh suami saya berhenti napas. Kalau yang sayang sama suami dibangunin, mas bangun. Tapi kalau yang udah bete, yang ada ditendang suaminya ya, mas bangun mas. Kemudian ada episode keselak, batuk, atau kayak orang narik napas gitu ya. Kemudian tidurnya juga gelisah ya.
Ada yang bilang karena mimpi, tapi pada anak kecil gejalanya bisa dia tidurnya muter di tempat tidur. Kenapa? Sebenarnya dia nyari posisi yang enak buat bernapas. Dan kalau pada orang dewasa biasanya jadi bolak-balik sering ke kamar mandi. Ya, gejala siang hari biasanya sakit kepala, bangun tidur nggak seger, kemudian siang hari ngantuk ya. Dan ternyata siang hari ngantuk ini pada orang-orang yang mengendarai kendaraan bermotor, angka kecelakaan karena sleep apnea ini lebih besar dibandingkan angka kecelakaan karena minum alkohol, ya. Konsentrasi berkurang, kemudian gampang marah, emosi, ya, karena capek ya, tidurnya nggak benar dan bisa tidur di mana aja. Ada scoring yang paling gampang kalau kita browsing di Mbah Google, kita tulis stop bang. S itu untuk menilai apakah kita ngorok atau enggak. Ya, kita dapat nilai yes 1 berarti. Kemudian dia capek enggak atau fatigue enggak sehari-hari ya, atau ngantuk enggak, dia dapat skor 1 juga. Kemudian istrinya bilang bahwa tekanan dia berhenti napas ya. Berhenti napas dan kita beri angka 1 lagi. Kemudian tekanan darahnya tinggi atau enggak. Kalau dia tinggi berarti kemungkinan besar dia juga akan kita kasih poin 1, 4 berarti. Ya, dengan stop ini, snoring, tiredness, observe, and pressure high pressure ini, kita udah dapat angka 4. Yang artinya apa sih? Dia udah punya resiko yang intermediate. Ditambah dengan bang. Bang itu dari BMI, lebih dari 325 ya kalau orang Indonesia. Age-nya di atas 50. Kakak-kakak tersayang udah pada di atas 50 dong ya. Saya kan... Saya masih 35. Neck circumference-nya lebih dari kemeja, misalnya pakainya nomor 15,5 ya, itu berarti ukuran lehernya lebih dari 40 cm. Dan gendernya male ya. Jadi kalau misalnya kita scoring dan scoring kita udah lebih dari 5, berarti kita punya resiko terjadinya sleep apnea. Nah, ada lagi scoring untuk melihat kita ngantuk nggak di siang hari, kita fatigue nggak ya, scoringnya itu namanya Epworth Sleepiness Scale. Kita kasih angka 0 untuk tidak ngantuk atau 3 ketika kita tertidur. Jadi kalau ditanya duduk dan membaca kemungkinan tidur berapa ya? 1, ngantuk-ngantuk tapi nggak sampai tidur ya. Kemudian duduk lagi rapat, wah lagi rapat saya biasanya tidur dok, berarti kita kasih lagi nih scoringnya 3 ya. Kalau di kendaraan umum naik mobil sama supir tidur nggak? Wah pasti tidur gitu, berarti scoringnya 3 lagi. Atau dia tidur-tiduran saat istirahat siang hari ya. Oh enggak, saya enggak tidur, misalnya 1, dan kita totalkan kalau nilainya itu 10 ya, berarti dia kemungkinan dia daytime sleepiness, artinya dia ngantuk di siang hari. Dan ngantuk ini pada anak-anak juga membuat dia mempunyai posisi-posisi tidur yang aneh. Jadi lagi toilet dia tidur, kemudian ada yang lagi main dia ketiduran, ada yang lagi makan dia ketiduran. Penyebabnya ini memang, jadi kita lihat nih anggota DPR juga banyak yang tidur, yang lagi kerja atau yang lagi mengendarai kendaraan. Jadi yang kita ngetrennya sekarang apa? Micro sleep ya. Jadi 1 detik micro sleep accident-nya lebih tinggi dari orang minum alkohol. Oke. Nah, sekarang faktor resikonya tadi Stop Bang udah mengatakan bahwa laki-laki usia di atas 50 dan obes dengan BMI di atas 25. Kemudian pada anak-anak bisa adenoid hipertrofi tadi yang menutup jalan napasnya sehingga dia napas dari mulut. Atau hipertrofi tonsil. Kalau orang dewasa biasanya amandelnya nggak gede, tapi di bagian belakangnya tuh dagingnya banyak numpuk ya. Jadinya itulah biasa pada orang gemuk lemaknya berkumpul di situ ya. Dan pada kelainan kraniofasial, maksudnya kelainan bentuk tengkorak, itu juga seringkali menjadi anaknya dengan sleep apnea. Nah, sekarang obesitas sendiri. Obesitas sendiri itu pada orang dengan sleep apnea, misalnya pada anak yang gemuk, dia akan semakin bertambah gemuk. Atau pada orang dewasa juga dia akan susah sekali diet. Kenapa sih? Ternyata ketika dia sleep apnea terjadi selama dia tidur, ada hormon di lambung yang namanya grelin dan leptin itu yang tidak seimbang. Di mana grelin itu yang bilang stop makan, udah kenyang, ya. Leptin
Saya kebalik, leptin yang bilang stop makan, udah kenyang, sedangkan grelin yang bilang lapar. Jadi pada anak dengan sleep apnea biasanya dia makan terus tuh nggak berhenti, atau pada orang dewasa juga akan kayaknya dia nggak kenyang ya. Jadi untuk diet itu susah sekali, sehingga sleep apnea-nya ini yang harus dikontrol baru dia bisa kurus. Kebalikannya, kalau bayi dengan sleep apnea dia akan tidak bisa nambah berat. Kenapa berat badannya nggak bisa nambah? Kenapa? Ya karena semalaman selama 8 jam, 9 jam dia lari, jantungnya cepat. Ya, jadi mau dikasih makan kayak apa, dia juga tidak akan bisa gemuk. Nah, sekarang apakah ngorok itu bisa menyebabkan kematian? Nah, tadi henti napas itu pada saat tidur itu kita nggak sadar. Jadi kita juga nggak tahu kalau napas kita tinggal 72 saturasinya, dan itu menyebabkan penurunan oksigen di dalam tubuh kita, badan jadi stres dan akan bereaksi. Salah satunya tadi jantungnya akan berdebar lebih cepat dan pembuluh darah menyempit. Salah satu penelitian yang sudah ada adalah bila seseorang itu dia pada rapid eye movement-nya dia ada masalah sleep apnea dan tidak ditangani, biasanya dia akan berakhir dengan hipertensi. Jadi ada orang-orang yang kayaknya nggak terlalu gemuk ya, tapi ternyata dia hipertensi. Ternyata dia kalau ditanya ternyata dia sleep apnea. Bisa faktornya tadi mulai dari hidung. Kalau hidung mampet aja biasanya hanya berakhir sebagai simple snoring atau upper airway restricted syndrome. Tapi kalau misalnya dia udah sampai level hidung, tenggorok, kemudian lidah, biasanya kita sebut udah akan menghasilkan sleep apnea. Tekanan darah tinggi, nadi yang cepat, volume darah yang tinggi, dan ada proses stres di sini, inflamasi, inilah yang menyebabkan serangan jantung yang menyebabkan kematian mendadak. Tahun 2010, American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine menyatakan bahwa OSA meningkatkan risiko stroke 2-3 kali. Saya suka bercandanya gini, Mbak. Kalau kita meninggal, urusan kita udah beres ya. Tapi kalau kita stroke, kita nggak bisa ngomong, kita nggak bisa makan, kita di kursi roda, itu akan jadi masalah buat orang di sekitar kita yang kita sayangi. Ya. Tahun 2007, Yale School of Medicine juga bilang bahwa OSA akan meningkatkan risiko serangan jantung atau kematian sebesar 30% dalam periode waktu 4-5 tahun ke depan. Ya, nggak sekarang emang, tapi nantinya ya. Kemudian terakhir 2013, Journal of American College of Radiology menyatakan bahwa penderita OSA mempunyai risiko tinggi kematian akibat komplikasi jantung. Dan penelitian ini menemukan bahwa OSA dapat meningkatkan kematian akibat serangan jantung. Jadi bukan OSA-nya, tapi serangan jantungnya. Jadi misalnya bapak kita atau suami kita atau om saya gitu ya, udah pakai stent jantung 2 ya. Kemudian dokternya bilang, Pak, Bapak udah nggak boleh lagi ya main tenis, main basket, lari-lari, sprint, ya udah nggak boleh. Tapi tanpa disadari ternyata pasien-pasien jantung ini ngorok dan ada sleep apnea. Jadi akhirnya dia tidak bisa menghindari untuk lari di malam hari ketika dia tidur. Inilah yang akan menyebabkan dia harus pasang stent lagi dan serangan jantung lagi. Sekarang ada nggak sih alat yang kita bisa pakai untuk mengukur bahaya ngorok yang kita alami, ya? Jadi ada. Jadi ternyata kita bisa lakukan namanya sleep test. Tes tadi itu yang kita lakukan ketika kita tidur, kita dipasang monitor ya. Alatnya itu mulai dari nih rekaman otak, kemudian rekaman jalan napas. Kemudian di mulut juga nanti ada sensornya, kemudian ada sensor buat mendengar suara ngoroknya, kemudian pulse oximeter buat oksigennya, kemudian gerakan jantung dan dada, gerakan perut dan dada untuk bernapas. Kemudian alat ini juga bisa melihat posisi kita apa, terlentang, miring kanan atau miring kiri, serta gerakan tangan dan gerakan kaki untuk melihat restless leg syndrome atau gerakan kaki yang berturut-turut ya, gelisah ya. Nah, sekarang nama alatnya ini polisomnografi atau kita sebut sebagai sleep study. Harganya lumayan ya,
Ada tipe 1 yang dilakukan di lab, kemudian dengan monitor TV. Kemudian ada tipe 2 ya, memakai 12 channel, kemudian ini juga cukup mahal dan kita bisa lakukan yang kita sanggup nih Mbak, sekitar 3 juta, dikerjakannya di rumah. Orangnya datang masangin alat-alat ini, kemudian besok pagi orangnya nggak nginep kok, dia pulang, kemudian pagi-pagi dia datang lagi untuk mengambil rekaman yang ada di alat ini. Ini namanya PSG atau sleep test ya. Nah, jadi lebih murah ya, lebih murah kemudian dan lebih gampang lah di. Nah, kita akan mendapatkan report dari sleep test ini kalau kita punya periode apnea, A itu tidak, nea itu bernapas, jadi tidak bernapas, dan hipopnea, hipo itu kurang, nea itu bernapas, napasnya berhenti dan napasnya kurang yang kita sebut sebagai AHI, apno hipopno index yang dihitung dalam 1 jam. Kalau kurang dari 5 itu normal, 5 sampai 15 berarti dia masuk kriteria OSA ringan, kemudian 15 sampai 30 dia akan masuk OSA menengah dan lebih dari 30 dia akan masuk ke OSA berat. Ya. Oke, sekarang treatmentnya apa sih? Tentu saja modifikasi gaya hidup. Kalau misalnya berat badannya, kita harus lari, olahraga, niat. Harus niat deh nomor 1 ya, kalau saya bilang sih. Makanya sholat kali yang paling penting niat. Kemudian kita bisa lakukan pemakaian alat kalau misalnya nggak mau dioperasi. Apa sih alatnya? Namanya Continue Positive Airway Pressure. Jadi alat ini akan membypass jalan napas yang ketutup. Kita lihat ini, ngorok ya, jadi uvulanya gerak-gerak, dia akan ngorok, kemudian ketutup jalan napasnya, udaranya nggak bisa masuk. Nah, dengan alat CPAP ini, dia akan membantu memberikan tekanan positif, continue positive airway, sehingga udaranya bisa masuk. Ya, jadi pada obstruksi seperti ini, dia akan membantu mendorong, sehingga udaranya bisa lewat dan bernapas lagi. Ya, jadi ngorok banget ya, Mbak. Kenceng banget. Oke. Nah, ada alat juga yang bisa kita pakai berupa oral appliance ya. Jadi dipasang seperti behel zaman dulu untuk menjaga lidah kita nggak jatuh ke belakang, dan ini bisa dilakukan pada OSA yang ringan ya. Jadi kita bisa membantu lidahnya juga bisa ditarik supaya nggak jatuh ke belakang. Nah, salah satu cara juga adalah kita taruh bola kasti ya, yang ditaruh di bajunya di belakang atau kita lakban lah ya. Tujuannya apa? Supaya nggak tidur terlentang. Kenapa? Ketika tidur terlentang semuanya akan jatuh ke belakang, termasuk langit-langit lunak, lidah dan lain-lain. Sehingga ini akan menutup jalan napas. Jadi salah satunya adalah taruh di sini bolanya supaya ketika dia tidur terlentang dia akan nggak nyaman dan dia akan berbalik tidur menyamping. Jadi semoga bisa membantu ini ya. Kemudian kalau misalnya ternyata pilihannya adalah saya nggak mau pakai CPAP, saya mau operasi, bisa juga ya. Pada anak kecil biasanya yang menyebabkan berhenti napas itu adalah amandel dan adenoidnya. Ya, kalau orang dewasa kita bisa koreksi hidungnya yang mampet, kemudian lidahnya kita kecilin ya, atau mandibelnya kalau yang lebih advance sampai dimajuin ya. Kalau saya yang advance nggak usah dulu deh. Tapi kita harus melihat dulu namanya DISE ya. Jadi saya harus evaluasi namanya drug induced sleep endoscopy. Jadi orangnya dikasih obat biar dia tidur, kemudian saya nilai pakai alat, pakai kamera untuk melihat sumbatannya di mana aja ya. Nah, komplikasi dari OSA, oh ya tadi melihat sumbatannya di mana aja dan mungkin nggak saya koreksi. Kalau misalnya saya nggak bisa koreksi, saya akan bilang, ini kayaknya saya nggak bisa koreksi, atau saya bisa koreksi, hasilnya akan baik, atau hasilnya akan 50-50. Jadi mungkin harus pakai CPAP juga ya. Jadi komplikasi dari OSE atau ngorok berhenti napas yang tidak ditangani bisa berakhir pada gangguan jantung, serangan jantung, aritmia, hipertensi dan stroke ya. Dan ini bisa
atasi dengan CPAP tersebut. Ya, kemudian dari metaboliknya akan ada intermittent hipoksia. Intermittent berarti keadaan oksigen yang rendah berulang kali dalam satu malam. Kemudian gulanya juga akan terganggu, lemak terganggu, faktor pembekuan terganggu, dan akan terjadi perubahan dalam sistem vaskular kita atau pembuluh darah. Take home message-nya bahwa ngorok atau OSA itu banyak sekali di Indonesia, dan tidak diterapinya ngorok ini yang berhenti napas akan berakhir pada gangguan jantung. Sebenarnya OSA-nya gampang didiagnosis ya. Sebenarnya istrinya aja kadang-kadang bisa ngelihat, rata-rata yang bawa pasien ini ke saya adalah istrinya atau orang yang terdekat ya. Kemudian kita bisa lakukan live modifikasi atau pakai CPAP, oral appliance, dan surgery. Dan hasil operasi OSA berat belum tentu lebih baik dari OSA ringan ya. Belum tentu tidak lebih baik dari OSA ringan. Oke. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, Dok. Menarik sekali nih. Sangat menarik. Keren banget. Ternyata bisa menyebabkan jantung ya kalau terlalu lama ya dibiarkan ya. Biasanya hipertensi dulu, habis itu jantung. Ya. Dan ini memang menjadi masalah ya, Dok ya, mendengkur ini banyak sekali ya. karena banyak pada anak kecil sampai menyebabkan gangguan pertumbuhan, Mbak. Jadi anaknya kok beratnya nggak naik-naik ya? Anak saya sampai segitunya ya? Iya, kenapa? Karena tiap malam dia lari 9 jam, dia lari, jantungnya cepat, keringetan tidurnya. Jadi ya mau kita kasih makan kayak apa juga dia beratnya nggak akan naik-naik. Terus boleh nanya nggak, terapi kalau ada nggak terapi yang bisa dilakukan sendiri gitu? Nah, sebenarnya Mbak, kan tadi saya bilang hidungnya mampet, ya, karena mampet karena bisa pada adenoid kalau anak kecil, kalau orang dewasa bisa karena alergi, hidungnya mampet. Nah, kita tuh sebenarnya di Islam udah belajar cuci hidung kan ya, tiap wudu. Nah, tapi yang menemukan terapi ini ternyata bukan dari orang yang banyak Muslim, tapi malah orang India. Mereka tuh mencuci hidung. Ya, jadi kalau buka YouTube itu sekarang kita bisa cuci hidung. Caranya masukin air dari lubang hidung yang atas, ke mulut dan tahan napas, disemprotin. Ya, tapi airnya harus air yang mengandung garam supaya nggak pedus. Ya, jadi paling bagus adalah pakai NaCl yang buat infus 0,9%. Kita cuci hidung kita kanan, kiri ya, dan kita bisa lihat di YouTube, Mbak. Itu salah satu. Biasanya kalau hidung mampetnya teratasi, mendengkurnya membaik untuk yang simple snoring. Tapi untuk yang sleep apnea, biasanya sumbatannya nggak cuma hanya hidung, tapi ada amandel, ada langit-langit yang kolaps, yang udah lemes, atau lidah yang jatuh ke belakang, dan itu akan menjadi masalah yang sampai saturasi oksigennya 70. Pasien yang pertama tadi yang ngoroknya kenceng banget, yang sampai 76 saturasinya, itu dia masalahnya sebenarnya cuma di langit-langitnya dan di setinggi tenggoroknya, jadi setinggi amandelnya. Ya, jadi masalahnya dia sebenarnya cuma di situ, tapi dia sampai saturasi Itu salah satunya itu tadi yang dibilang taruh bola di punggung itu ya, untuk menghindari tidur telentang supaya. Ya. Oke, makasih. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Saya mau bertanya, Dok. Udah dibuka kan? Kebetulan ada teman ya, itu rajin olahraga, Dok, tapi ngoroknya kencang banget gitu. Gimana itu, Dok? Nah, gemuk ya, Mbak? Enggak gemuk. Nah, kemungkinan kalau itu adalah struktur muka tadi yang kraniofasial. Jadi ada orang-orang tertentu yang dagunya pendek. Kalau saya kebenaran cakil, dagunya panjang. Jadi ketika saya tidur, sunnah Nabi juga adalah tidur berbaring ke kanan, tangannya taruh di pipi ya. Kenapa tangannya taruh di pipi? Ternyata dengan kita taruh tangan di pipi, akhirnya kita kayak gini, Mbak, posisinya. Jadi jalan napasnya lebih terbuka, ya. Ya. Dan kita memang disarankan untuk tidur menyamping,
ya, jadi tidak terlentang. Baik. Terima kasih. Sekarang temennya yang kurus itu ngoroknya gimana? Ngoroknya kenceng teratur atau kenceng tapi tidak teratur? Nah, yang kita harus waspadai yang kenceng tidak teratur. Tapi saya juga punya kok pasien anak muda ya, terus badannya bagus, fit gitu, tapi memang dagunya pendek. Jadi dia bahkan sampai sleep apnea. Jadi dia maunya operasi, ya udah saya operasi lah, dikoreksi. Tapi harus kita lakukan tadi drug induced sleep endoscopy dulu. Oh, yang dioperasi apanya, Dok? Biasanya langit-langit ini, saya share lagi ya. Sebentar deh, aku cari. Termasuk operasi besar berarti? Operasinya biasanya lebih masuk ke arah khusus, Mbak. Karena pakai endoskopi. Sebentar. Aku cariin PowerPoint yang operasi. Kalau dioperasi terbantu gitu ya? Berubah? Alhamdulillah bagus. Oh, ini. Bisa kelihatan, Mbak? Belum. Nih, Dokter Jaya nanti mau tanya. Tanya ya. Aduh, serem nih. Aduh. Horor. Bentar, aku share. Oh, ada sih dia. Sebentar ya, Mbak. Oke. Apa dia nggak mau masuk ya? Oke. Suara apa tuh, Dok? Bukan aku. Mobil. Oh, kirain bagian dari tadi lagi operasi gitu ya, kupikir suaranya gitu. Baik, kita lanjut dulu, Dok? Oke. Ya, sambil ini. Jadi langit-langitnya itu kita bikin kaku. Di antaranya adalah kita bikin kaku langit-langitnya supaya ini dia. Udah muncul ya? Nggak jatuh. Udah kelihatan ya? Iya. Udah. Yang tadi ya. Nah, jadi tergantung, Mbak. Kalau hidung yang sempit, hidungnya yang kita operasi. Kalau langit-langitnya yang lunak, yang jatuh ke belakang, itu yang kita bikin kaku. Jadi kalau saya, nah ini kan Mbak ketutup ya, ketutup sirkuler, apa namanya? Kalau ini ketutupnya cuma anterior, ini yang namanya dice. Jadi kita lihat nih uvulanya jatuh ke belakang nih, ya. Kalau ini dari samping ke samping menyempitnya. Jadi saya lakukan operasi di langit-langitnya. Ini posisinya pasiennya kepalanya di atas. Jadi saya potong sedikit, kemudian dijahit ke atas. Nah, ditarik gitu. Nah, supaya dia nggak jatuh ke belakang. Wow. Lumayan, habis itu nyerinya, tapi biasa kita kasih ya dijahit gini Mbak ke atas. Samping juga ditarik ke lateral. Jadi supaya jalan napasnya gede. Ya, ini yang panjang tadi kita jahit ke atas. Supaya, nah ini kan kalau dia tidur dia jatuh nih nempel ke belakang. Itulah yang bikin. Nah kalau habis dioperasi nih hari pertama kayak gini, kemudian hari kedua udah mulai. Ini 3 minggu. 3 minggu udah bagus. Ini juga. Dan ini juga yang saya bilang tadi epiglotis, dia juga bisa menutup nih, ya. Saya bukain di sini supaya dia jadi nempel ke belakang supaya nggak kaku. Macam Mbak operasinya. Itu Dok saya tanya ini.
Kalau dioperasi ada efek sampingnya nggak dok? Nah, misalnya menelannya jadi susah gitu gimana? Awal operasi iyalah nelannya sakit. Makanya Hmm. biasanya dapat obat yang analgetik kuat lah untuk ngilangin sakitnya. Bahkan ya Mbak, kalau orangnya udah gemuk banget gitu ya, sampai harus dibolongin dulu lehernya supaya dia napasnya bagus, namanya tracheotomy. Ini adalah operasi yang paling kesuksesannya 100% untuk OSA, tapi kita harus bolongin lehernya. Gitu. Berat juga ya. Berat. Jadi pada orang-orang, saya malah bilangnya obesity hyperventilation syndrome. Jadi oksigennya yang dia sedot ketika keluar tuh ketahan, Mbak. Akhirnya CO2-nya tinggi. Jadi akhirnya dia kayak CO2 anestesi, kayak tidur terus kayak orang ngantuk. Dan itu keracunan. Iya. Wow. Dan orang nggak aware gitu. Nah, dokter serem ya. Ternyata serem juga. Sebab sering bernyanyi menyebabkan snoring. Apakah olahraga di malam hari bisa menimbulkan snoring? Apakah ada makanan tertentu yang memperberat sleep apnea? Nah, gini dok. Nomor 1 dulu, nyanyi itu nggak ada hubungannya sama snoring. Ya, nyanyi itu adalah suara dihasilkan dari paru-paru sebagai generator suara yang dikeluarkan udaranya lewat pita suara tadi, tapi pita suaranya menyempit. Kita bilang gerakannya aduksi atau gerakan fonasi ketika dia bicara, dan ketika bicara ini udara akan melewati si pita suara yang sempit ini sehingga dia menghasilkan gelombang suara. Nah, gelombang suara inilah yang menghasilkan bunyi. Tapi suaranya sendiri ditentukan dari alat resonansi yang ada di muka kita, mulai dari hidung. Kalau saya tutup, suara hidung saya berubah. Kalau amandelnya gede, tadi hot potato voice ya. Nah, tapi menyanyi itu tidak menyebabkan snoring. Itu suatu sistem yang berbeda sama sekali. Snoring itu disebabkan oleh kolapsnya jalan napas atau jatuhnya jalan napas ya, jaringan lunak jadi struktur muka kita kan ada tengkorak dan ada soft tissue. Soft tissue itu seperti lidah, uvula, amandel ya, itu yang jatuh ke belakang menutup jalan napas. Olahraga di malam hari bisa menimbulkan snoring juga. Nah, gini dok, kalau pengen punya suara bagus ada namanya vocal hygiene. Dan ini juga ada yang namanya sleep hygiene. Sleep hygiene itu tidak disarankan untuk olahraga di malam hari. Ya. Nah, kadang-kadang pada orang yang olahraga di malam hari bisa jadi mungkin dok kecapean banget, akhirnya otot-ototnya kolaps banget, akhirnya memang dia punya snoring, akhirnya dia snoring. Kemudian apakah makanan tertentu yang memperberat sleep apnea? Nah, ketika kita tertutup jalan napasnya, tenggorokan kita tekanannya negatif, dok. Pengen tarik napas kan? Gitu ya, pengen tarik napas, akibatnya tekanannya negatif, dan itu akan membuat asam lambungnya ketarik ke atas. Jadi pada orang yang mendengkur juga nggak disarankan untuk makan 3 jam sebelum tidur. Kenapa? Sebelum tidur asam lambung diproduksi, kemudian kita tarik napasnya susah, asam lambungnya kesedot ke atas ya, bikin kita keselak, bikin kita batuk, kemudian asam lambung itu juga bikin reaksi radang di tenggorok gitu. Jadi kalau makanan yang nggak boleh ya makanan yang bikin asam lambungnya tinggi, misalnya kopi, teh, jahe, coklat, soda-soda, makanan pedas, kira-kira itu dok. Mudah-mudahan terjawab ya dok. Dok, kalau mau ngecek apa itu tentang mendengkur tadi itu kan dicek. Sleep test. Itu di mana sih dok? Maksudnya ada rumah sakit yang klinik apa gitu? Klinik tidur gitu atau apa? Ya, ada rumah sakit yang benar-benar punya sleep test tipe 1 tadi yang 12 channel dengan kamera. Rumah sakit Medistra, Dr. Rimawati yang mengelolanya, Dr. Saraf, dan di rumah sakit Kemayoran, Medistra rumah sakit Mitra Kemayoran, di situ ada dokter, saya jadi lupa namanya, dia juga punya sleep test. Tapi kalau tadi itu kan mahal ya Mbak ya, kalau Mbak mau kita bisa sleep test yang home sleep test, yang orangnya datang ke rumah kita, ya sekitar 3 juta.
3 juta dipasangin alatnya, dia datang sekitar jam 8 malam atau jam 7 malam, pasang alat, kemudian kita masih bisa nonton TV, begitu kita mau tidur, dia ajarin kita untuk pencet tombol tertentu, misalnya namanya lights off, tanda kita tidur gitu. Dia akan direkam sampai pagi, ketika kita ke kamar mandi pun juga akan ketahuan. Gitu. Kalau mau saya bisa share di sini sleep test, hubungi siapa gitu ya. Oh boleh. Dan Ada siapa lagi tahu ada yang mau pertanyaan tes. mungkin dari ada aplikasi nggak Kak Dok untuk mengecek ini? Sebenarnya Sleep test. aplikasi tidur ada ya Mbak, tapi tidak sesensitif sleep test. Jadi paling enggak Mbak sebenarnya kayak tadi aja Mbak, stop bank dihitung berapa. Oh iya. Itu udah bisa untuk men-screening. Begitu juga dengan ESS, Epworth Sleepiness Scale. Gitu. Oke, aku sharing ya, orang Philips. Alatnya namanya Philips. Sleep test. Pak Jordan. Telepon aja dia, kemudian bilang saya mau sleep test. 46 36 0303. Oke. Udah Mbak, udah aku share. Oke, siap Dok, sudah muncul. Terima kasih Dok. Saya ada pertanyaan lagi nih Kak. Boleh? Ya Dok, saya mau tanya, itu kalau kita akalin dengan bantal yang tinggi bisa juga ya kalau orang untuk mengurangi ngorok ya? Bisa, tapi tidurnya tetap harus miring. Tidurnya miring. Tapi ada juga kalau lagi pilek ada dokter yang nyaranin miringnya bukan ke kanan ke kiri katanya. Apa gimana tuh? Jadi saya bingung. Enggak. Jadi hidung kita itu punya siklus. Jadi memang kadang-kadang nggak dua-duanya lancar. Kadang-kadang satu ketutup, satu kebuka. Dan siklus itu akan terjadi dalam satu malam beberapa kali gitu Mbak. Tapi yang pasti kalau orang pilek pasti tidurnya ngorok. Kenapa? Iya. Karena jalan napasnya udah ketutup sebagian. Nyempit. Ya. Tapi tergantung posisi tidur tidak akan membenarkan, maksudnya nggak akan mengoreksi jalan napas kita, kecuali misalnya ada namanya vasomotor. Kalau vasomotor kita miring kanan, yang mampet kanan. Kiri yang mampet kiri. Itu namanya vasomotor, iya. Biasanya karena pakai obat kayak zaman dulu tuh ada obat Otrivin ya, yang terus-terusan padahal harusnya nggak boleh. Iya. Nggak bagus itu ya Otrivin ya? Nggak boleh dipakai terlalu sering Mbak. Nanti kalau nggak dipakai malah mampet. Kayak inhaler itu nggak boleh juga ya? Kalau inhaler. Oh iya inhaler. Kalau inhaler beda lagi isinya. Beda lagi. Ya. Saya suka pakai inhaler. Kadang-kadang itu self care, taruh aja kalau lagi pilek di sebelah sini. Kalau itu nggak apa-apa Mbak. Kalau itu nggak apa-apa. Bukan minyak kayu putih deh. Itu biasa karena alergi. Nggak tahu dulu nggak pernah alergi sih, masih muda ya. Apalagi masih SMA. Tapi udah tua kok suka alergi itu kenapa ya Dok ya? Tiba-tiba suka nggak kenapa-napa pilek aja gitu. Nggak ada penyebabnya. Lagi biasa aja lagi tadinya nggak apa-apa gitu. Tiba-tiba jadi sebenarnya teorinya alergi itu adalah ketika kita, misalnya saya alergi udang nih, awalnya saya makan udang saya nggak apa-apa, terus bertambah umur saya makan udang udah mulai gatel-gatel, makin banyak lagi daya tubuh kita yang nyerang lagi Mbak. Jadi sebenarnya emang akumulasi, atau pakai jam besi tadi nggak apa-apa. Sekarang kok pakai jam besi malah gatel ya. Itu namanya akumulasi. Itulah sebenarnya teorinya alergi. Jadi kalau dulu enggak, sekarang iya, ya itu benar alergi. Terus ini Dok, kalau kita beli makanan kan suka ada tulisannya juga ya. Ini jadi nanya ke alergi nih. Ada tulisannya mengandung apa alergen gitu. Itu buat orang yang alergi artinya nggak boleh ya? Ya berarti biasanya yang menyebabkan alergen itu adalah zat seafood, makanan seafood yang biasanya ada cangkangnya.
itu biasanya menimbulkan alergi. Oh enggak, ini apa kayak saus Quavi ya, saya sebut aja deh mereknya Quavi tuh. Saya kan suka. Ada tulisan yang buat salad itu kan, buat ditaburin apa di ini salad tuh tulisan apa mengandung alergen, ada alergennya gitu. Jadi saya bilang, aduh, jangan-jangan nih nggak boleh nih buat orang yang alergi seperti saya gitu. Mbak, kalau gampangnya Mbak minum obat anti alergi dulu baru minum itu, makan itu. Oh. Jadi obat kayak ini ya, alergi kayak apa sih? Yang warna-warni itu ya, apa sih namanya? Yang Rinos. Ya, Rinos. Nggak usah Rinos, air use aja bisa Mbak. CTM juga bisa, Loratadine juga bisa. Ngantuk tapi nanti. Insiden. Oke. Wow, menarik nih. Oke, ada teman-teman lagi yang mau bertanya? Silakan. Apakah di HP yang bisa digunakan? Ada sih dok, kalau nggak salah. Adono, Mas Dono. Ya. Apakah di HP ada yang bisa? Kalau nggak salah ada deh. Tapi berbayar ya, kalau nggak salah. Dan tadi nggak terlalu akurat dibandingkan sleep test tadi ya dok ya? Paling dia bisa merekam suara tidur kita yang misalnya geret, terus hilang, nah gitu ya. Paling dia bisa mendeteksi ada apnea atau tidak, kemudian dia akan menghitung dalam 1 jam ada berapa kali. Jadi tapi yang paling gold standarnya adalah yang tadi sleep test. Berarti dok kalau kita iseng ya, tadi dokter bilang kan saturasi ya. Misalnya suami kita mendengkur dan kita tes aja saturasi ya. Ngecek aja kan? Bisa. Betul kan? Iya, bisa. Iya, jadi itu namanya sleep test yang tipe 4. Sleep test tipe 4 itu yang paling simple, alat monitornya ya salah satunya adalah saturasi oksigen. Gitu. Ya. Jadi kalau pasien-pasien yang udah saya lakukan DISE itu yang kayak tadi tuh yang ditidurin, kemudian yang pertama saya kasih lihat videonya yang ngorok itu dia sedang dilakukan DISE, dikasih obat dan dia tidur di kamar operasi, kemudian saya evaluasi jalan napasnya. Itu benar-benar ternyata rata-rata orang sleep apnea itu ketika tidur rata-rata oksigennya sekitar 70 sampai 80. Wow. Iya, jadi nggak heran semua berakhir dengan kelainan jantung. Iya ya. Ya. Berarti kalau misalnya dia di bawah kayak tadi lah kita tes nih saturasi 79 tadi lah sebut, waduh itu mesti segera ke ini ya. Apnea, Mbak. Dia sleep apnea. Sleep tidur apnea berhenti napas. Jadi berhenti napas saat tidur. Dan ini banyak banget dan orang-orang nggak aware. Iya. Terutama lansia kali dok ya. Nah iya. Kalau orang masih muda sih kayaknya jarang ya kejadian kayak gini sleep apnea. Banyak. Orang gemuk. Contohnya suami saya loh. Jadi ini suami saya kan ngorok ya. Terus itu memang bertahun-tahun. Finally terakhir itu benar itu terakhir jadi stroke. Jadi mungkin ke jantung dulu terus ke stroke. Sempat itu walaupun stroke-nya stroke pertama masih alhamdulillah nggak efek ke motorik ada. Tapi kalau udah kena stroke kan sebenarnya udah perlu perhatian khusus ya. Tapi saya jadi ngeliat benar ini penjelasan Dokter Ezi ini benar banget. Jadi logis gitu ya, dia menaun kurang, oksigennya kurang, tapi menaun terus gitu ya, akumulasi ya. Mbak, coba suaminya di sleep test Mbak. Ya. Hubungin si Jordan. Pak Jordan itu. Kalau ini dok, ada teman suaminya tuh sedang tidur ya. Sedang tidur terus dia nggak ngorok sih, nggak tahu ngorok apa enggak. Pokoknya tiba-tiba kayak kesedek-sedek gitu, terus lewat. Itu gimana tuh dok? Apa ada hubungan sama sleep apnea itu? Kalau sleep apnea itu biasanya ada mendengkur dulu, ada hipopnea dulu. Kalau yang keselak-selak terus lewat ya berarti emang jalan napasnya ketutup waktu itu. Oh, gitu. Memang dia mengidap jantung sih, ada mengidap jantung gitu. Nah, berarti kan masih mungkin serangan jantung, Mbak. Oh, tapi bisa ya kayak gitu ya, tiba-tiba lagi tidur gitu? Ya emang meninggal kan, Mbak? Emang itu udah cabut nyawanya. Namanya udah aja gitu. Iya, tapi dengan cara jalan napasnya ketutup dengan keselak itu. Keselak itu berarti
ada yang masuk ke jalan napas kita, bentuk apa air ludah atau apapun makanan, air minum, itu pasti kita keselak. Karena pita suara kita tuh sangat sensitif, dia punya proteksi, yaitu sensor. Apabila ada udara yang masuk, dia nggak apa-apa, tapi kalau misalnya ada debu aja dia batuk. Dia air minum kita keselak, ya, makanan kita keselak, batuk sampai dikeluarin, sampai keluar air mata. Itu adalah proteksi dari jalan napas kita, Mbak. Tapi saya juga kaget loh, ini berarti emang itu efeknya walaupun lama, tapi efeknya ke sana ya. Jadi menaun, oksigennya kurang gitu ya, terus dan tidak teratur mungkin ya jadinya ya. Seperti itu ya. Iya. Mungkin kurang olahraga juga pengaruh ya. Mbak, jadi maksudku kalau suaminya udah pernah stroke, lebih baik dievaluasi ada sleep apnea atau enggak, karena harus dikoreksi, karena nanti bisa berulang lagi. Iya, betul. Iya, betul. Tadi baru aja aku pikir mau nanya, tuh kalau yang udah kejadian seperti suaminya Mutia gimana gitu. Ternyata gitu ya. Iya. Lanjutannya. Ya itu sama kayak kejadian orang yang udah pasang stent. Ternyata dia sleep apnea, dia serangan lagi berulang gitu. Jadi nggak tahu nih yang penyebab pertama serangan jantungnya apa gitu. Ternyata masalahnya cuma diobatin aja, tapi penyebabnya sendiri nggak dicari. Iya, kalau suami saya tuh itu ada gula juga. Jadi pertama kita pikir karena gulanya, terus ya merembet lah. Tapi kan jauh ya. Terus Mbak, gulanya juga bisa karena sleep apnea. Kan ada gangguan gitu. metabolik tadi ketika hormonnya. Iya. Wow, ini gara-gara cuma mendengkur ya, ngorok doang. Nggak cuma mendengkur, Mbak, berhenti napas. Iya, betul. Kalau cuma masih ngorok, masih berirama apa normal, masih ini ya. Oh, oke. Karena berhenti napasnya itu yang bahaya ya. Iya. Kurang oksigen ya. Jadi kurang oksigen menyebabkan macam-macam gitu ya. Berarti intinya itulah gitu ya. tadi ya, Dok ya. Maksudnya dengan sleep test kita jadi ketahuan tadi ya. Oh, oke. Kita akan dapat data berapa kali kita mendengkur dalam 1 jam. Fase tidurnya yang mana, non-REM atau REM. Kemudian kualitas tidur kita udah bener nggak hipnogramnya. Kemudian kita akan dapat lagi data miring kanan atau miring kiri atau telentang yang paling banyak sleep apneanya. Dapat angka rata-rata oksigen selama tidur. Dapat angka oksigen yang terendah selama tidur. Berapa lama berhenti napas selama tidur tuh dapat semua, Mbak. Jantungnya juga mompanya berapa kali ketahuan jantung. Kita tidur tuh harusnya jantung nggak boleh lebih dari 90. Cuma ketika kita sleep apnea, jantungnya bisa sampai 100. Oh gitu ya? Sesak napas lagi tidur tuh bisa... Yang normal 70-80 ya, Dok? Kalau lagi tidur nggak boleh di atas 90. Nggak boleh cepat. Ya. Kalau sesak napas tuh kenapa ya, Dok? Tidur tiba-tiba sesak napas. Ya itu sleep apnea. Iya ya, benar ya. Kalau gini, Dok, pernah ya, suami saya lagi tidur nih, ngorok kenceng. Pertama ngoroknya pelan. Kenceng ya. Saya bangunin, tapi abis itu nggak ngorok lagi itu, Dok. Gimana, Dok? Mbak bangunin, dia tidur terus dia berubah posisi kan? Selama dia belum ngorok, berarti dia belum tidur dalam, Mbak. Ngorok itu terjadi ketika tidur dalam. Gitu. Jadi dibilang kalau capek terus kita exhausted terus kita tidur jadi ngorok itu salah ya? Nggak benar. Nggak benar, ototnya kolaps semua, Mbak, jatuh. Jadi ketutup sebagian jalan napasnya, makanya dia ngorok. Nggak, maksudnya kalau kita kecapean banget, terus kita tidur jadi ngorok, itu benar nggak alasan itu? Benar. Benar, karena ketika kita capek banget, kita tidurnya akan dalam kan? Ketika kita tidur dalam, semua otot itu akan kolaps, akan lemas. Jatuh semua nutup jalan napas. Tapi ya itu makanya jalan napasnya ini harus dijaga supaya bagus. Nah, alat CPAP sendiri itu harganya tuh berkisar antara 15 juta ke atas.
Jadi setiap tidur dipasang. Banyak bahkan dokter pun banyak yang tidur pakai CPAP gitu karena ternyata dia sleep apnea. Dan dia bilang kalau saya nggak pakai alat, aduh besoknya saya abis-abisan KO, capek banget atau nggak konsentrasi atau terganggu lah. Kalau ini dok, kalau air purifier tuh ada pengaruhnya nggak dok? Kadang-kadang kok kayaknya kalau dipasangin air purifier nggak ngorok gitu suami saya. Ke alerginya berarti Mbak. Oh. Ke alerginya. Air purifier itu kan ngebersihin tungau-tungau. Jadi harus di kamar kita tuh harusnya nggak boleh ada buku, nggak boleh ada horden-horden, selimut-selimut ya. AC juga harus dibersihin sering-sering. Nah, air purifier itu dia membersihkan alergen sehingga hidungnya suami Mbak itu nggak ketutup. Kalau misalnya dia alergi, hidungnya pasti akan bengkak, kemudian berair ya, mukosa hidungnya maksudnya. Dan itu akan ketutup jalan napasnya. Gitu. Menarik ya. Ternyata banyak ya. Itu kalau gigi gak meletup tuh kalau tidur, jadi giginya itu lain lagi. Itu lain lagi. Itu namanya bruxism. Ngigo. Ngigo itu kelainan tidur, Mbak. Namanya parasomnia. Lain lagi. Kalau ini kelainan yang paling sering ketika tidur adalah berhenti napas. Iya. Wow, serem ya. Bahaya yang berhenti napasnya itu. Kalau bruxism itu lama-lama giginya aus. Jadi harus pakai dental appliance juga. Jadi dipasang supaya ketika dia bruxism, dia geser-geser itu giginya nggak kemakan. Ya. Macam-macam ya. Pola tidur ya. Dokter Esi mau tanya dong, Dokter Esi. Ya. Itu kan kalau di toko online itu kan ada suka jual alat yang untuk supaya tidak mendengkur. Nah itu sebenarnya efektif nggak sih kalau kita gunakan itu? Tergantung Mbak. Kalau dia sleep apnea enggak. Nggak efektif maksudnya? Nggak efektif. Kalau dia sleep apnea enggak. Itu hanya untuk simple snoring aja. Jadi ada yang misalnya hidungnya mampet kayak suaminya Mbak Lydia tadi ya. Iya. Coba hidungnya diginiin. Pasti hidungnya lebih enak. Napasnya lebih lapang. Nah, jadi ada alat-alat yang membantu membuka lubang hidung. Kalau cuma sebatas hidung bisa. Untuk simple snoring aja ya, bukan sleep apnea. Bantal tidur yang posisinya membuat ya tadi kayak kita jadi dengak gini, chin lift. Jadi membuat jalan napasnya lebih terbuka, tapi enggak untuk kasus sleep apnea. Ya. Baik. Gimana nih? Kita masih lanjut, sudah 5:30. Iya nih, kayaknya seru nih. Agak terasa ya. Gara-gara ngorok aja, tapi ngeri juga kalau sampai berhenti nafas itu tadi, sleep apnea. Ya. Dan dokternya juga enak sih bawa tandanya harus diwaspadai Mbak. Jadi kalau punya cucunya misalnya kok siang-siang dia ngantuk atau kalau anak kecil kadang hiperaktif. Tapi beratnya nggak naik-naik gitu. Kita harus waspada. Oh tidurnya mulutnya terbuka nggak dia? Atau lagi main diliatin mulutnya nggak pernah nutup. Soalnya by default kita napas tuh pakai hidung. Kalau hidungnya mampet, otomatis by default kita napas pakai mulut. Iya. Gitu. Iya betul. Ya, belum punya cucu sih, tapi siap-siap. Masa persiapan nih sekarang. Iya dong. Kalau anak dulu udah kan, oke aman. Sekarang cucu nih nanti. Iya. Seru ya Mbak punya cucu. Iya perlu. Seru. Ya, oke. Ya. Wah ini penjelasan Dokter Ezi sangat-sangat ini jelas banget. Kita jadi paham. Lebih peduli ya Ken ya. Gimana? Apalagi yang punya suami ngorok itu. Nah saya sebenarnya suami saya ngorok juga. Jadi saya harus mulai mengawasi bener nih. Ya iya. Kan? Jangan ditendang ya Mbak. Enggak, paling gue cubit. Jangan dilemparin bantal ya Ken ya. Tapi kalau nanti itu saya juga bisa iseng tuh cek saturasi kan, sekedar ini dulu kan. Sekarang semua orang punya saturasi oksigen. Iya. Oke. Ya teman-teman ada lagi kalau sudah dirasa cukup,
kayaknya kita ini kan udah teman-teman mau menyiapkan khususnya mau buka puasa. Tapi Dokter Ezi, terima kasih banget untuk penjelasan yang. Terima kasih dokter informasinya. Terima kasih dokter. Wah, Bisa jadi matanya terbuka. pembawaannya juga enak, jadi Iya. seru ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sangat Amin. Dok, sangat bermanfaat. Dan kalau Dokter, nanti di sini ada Yanti. Yanti ini juga ketua alumni Guru 84 dokter. Yanti. Yanti Dresta. Yanti Resta. Salam kenal Dok, terima kasih sudah mau bergabung mengisi acara untuk di Poli 84. Ya, Mbak. Terima kasih banyak. Ya. Ini ketua kita nih Dok, ketua alumni 84. Bajunya Nanti. keren, Mbak. Iya. Itu seragam 84, Mbak. Keren banget. Agamnya banyak. 84 berarti tahun berapa ya? 65. 5. Iya, 65, 66. Oh, 65. Sudah 5 tahun, Dok. Tahun Kakak- 65. Kakak aku tahun 65, angkatannya 85. Ya iya, 65 66. Adik kelas. Oke. Oke. Terima kasih banyak. Sama-sama, Mbak. Nanti kalau ada kesempatan dokter juga pas waktunya bisa boleh lagi ya Dok, kita undang ya. Insya Allah ya, Dok. Iya. Dokter, kalau ada yang mau nanya private, boleh nggak? Boleh lah. Iya. Dokter Ezi sudah ini loh dari awal udah menyediakan ini amal Mbak. Jadi ini ternyata Dokter Ezi ini biasa mengisi di tingkat-tingkat yang lain juga di angkatan-angkatan yang lain. Jadi siap. Nggak biasa, Mbak. Baru Mendukung. sekali anak 86. Oh gitu. Ini 84, iya. Wah, makasih banget Dok. Iya. Oke. Ya. Jadi tidak keberatan untuk membantu semua. Lain kali bahas angkatan. alergi dok. Lain kali bahas alergi dok. Waduh, Kan udah alergi. kemarin. Lydia Oh, udah ya? bulan Alergi lalu. udah. Saya ketinggalan. Bisa lihat kok di YouTube-nya ada. Oh, iya, Jadi nanti ini kan direkam teman-teman yang tadi mungkin terlambat datang. Nanti kita tetap tayangkan di YouTube. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh Dokter Ezi kalau kita mau cek sleep test, ada nanti hubungi Pak Jordan, dia dari Philips karena alatnya merek Philips pastinya. Nah, itu nanti bisa hasil dari tes itu bisa dikonsultasikan ke Dokter Ezi. Gitu ya, Dok ya. Ya. Itu di RSCM. Nah, Dokter Ezi di RSCM tuh. Ya. Jadi boleh langsung kontak ke Dokter Ezi. Ya. Gitu. Oke. Baik, Dokter, terima kasih banyak untuk sore ini. Tapi nyarinya jangan Ezi, Mbak. Nggak ada. Oh, iya. Fauzi. Carinya siapa dok? Oh iya, Dokter Fauzi. Nyarinya Dokter Fauzia. Fauzia. Aduh. Yang berderet, nyarinya berderet titelnya. Nyari Dokter Ezi sampai ujung ke ujung nggak ada tuh. Baik, Dokter, terima kasih banyak untuk kebersamaannya sore ini. Teman-teman juga terima kasih banyak untuk partisipasinya. Kita dari Poli B84 berusaha setiap bulan di hari Sabtu minggu ketiga ya. Pertama atau ketiga ya. Nah, kita biasa pertama sebenarnya kita mau terus ada diskusi ringan seputar kesehatan. Nanti tunggu aja informasi untuk bulan berikutnya. Pasti akan disampaikan di grup-grup kita. Dan sekali lagi dari Poli 84, kami Mutia, Upi, dan saya Niken mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita. Dan kita mau tutup selamat berbuka puasa buat teman-teman. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Ya, Dokter, terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak ya, Dok. Baik, saya hentikan dulu rekamannya ya.